Kota Yogyakarta tak lepas dari jeratan narkoba. Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan masyarakat tengah berjuang menyelamatkan generasi muda yang terjerat di dalamnya. Nama saya Ibu Ani Sumarni, saya sebagai koordinator tim IBM, Intervensi Berbasis Masyarakat Dakara Kusuma, Kelurahan Brontokusuman. Kami beranggotakan 5 orang, Bu Sumaryati sebagai sekretaris, kemudian Mbak Untari sebagai bendahara, dan Ibu Mursunarsi sebagai anggota, dan Ibu Heni Mudiati sebagai anggota. IBM itu adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Awal saya sebagai Babin memang di Kelurahan Brontokusuman ada namanya program Kampung Bebas Narkoba Kelurahan Brontokusuman. Jadi langsung bisa mengikuti kegiatan itu, diantaranya sosialisasi di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat RT, bahkan Karang Taruna. Sosialisasi berupa bahaya penyalahgunaan narkoba. Klien, begitu cara IBM dan tim terpadu Kampung Bebas Narkoba Kelurahan Brontokusuman menyebut para penyalahguna narkoba. Tim mendekat bukan untuk menangkap, tapi mengajak kembali sehat. Kami tidak sama sekali tidak mengkaitkan dengan penegakan hukum, karena memang tugas kami adalah merehab masyarakat secara sukarela. Memang nanti akan dijamin tidak akan ditangkap oleh Pak Polisi. Jadi polisi di sini yang tergabung dalam tim terpadu ini pun juga akan memberi sosialisasi. Jadi silahkan para pengguna atau pecandu ini untuk tidak usah takut melapor. Perjalanan panjang dari sosialisasi, upaya pendekatan, hingga rehabilitasi tidaklah mudah. Menunggu berjam-jam sampai merogoh kantong pribadi untuk pelayanan. Keberaniannya memang lebih bisa disebut sebagai tim Sri Kandi lah. Tim Sri Kandi di Kampung Brontokusuman ini yang notabene itu ibu-ibu semua. Tim IBM itu ibu-ibu semua, dari 5 kampung ada 5 anggota IBM yang semuanya sangat pemberani. Jadi anak-anak yang bergerombol itu saya datangi, saya sapa ya kayak teman biasa gitu, saya sapa. Ini ada kegiatan apa? Terus dia bilang cuma nongkrong aja untuk menjaga keamanan wilayah. Terus saya bilang, apakah ada yang menggunakan narkoba apa enggak? Saya biasanya to the point aja ya. Kami pendekatannya itu tidak meden-medeni, Mbak. Saya tidak pernah mengatasnamakan saya ini tim gitu, saya nggak pernah. Tapi saya memang masuk ke dunia mereka. Kita bicara baik-baik dari hati ke hati, terus gimana caranya dia akan approach ke kami kan, dia akan bicara banyak ke kami, terus akhirnya kita bisa sharing, terus akhirnya ya udah kita sama-sama jalan bareng. Saya nggak pernah bilang saya lebih pintar, saya lebih tahu, saya nggak pernah bilang seperti itu. Pernah ini saya alami sendiri ketika saya berhadapan dengan kedua orang tua si klien itu. Mungkin karena orang tua kan mungkin anaknya seperti itu, ada rasa mangkal atau gimana gitu, sampai dia agak dibentak gitu. Nah setelah selesai saya matur sama orang tuanya, terutama ayahnya. Kalau ibunya baik, Pak itu kan darah daging Bapak, jangan seperti itulah. Kalau dia seperti itu justru dia akan bisa juga suatu saat kambuh lagi. Periode 2020 hingga 2022 sudah ada 33 klien yang ditangani IBM Dakara Kusuma Brontokusuman. Buah manis usaha dan semangat tim terpadu Kampung Bebas Narkoba mulai terlihat. Tercatat, pada periode Mei hingga September 2023, Kelurahan Brontokusuman 0 kasus narkoba. Dengan dibentuknya tim ini kan sebagai landasan yang paling kuat untuk pencegahan peredaran narkoba yang ada di wilayah kami, terutama di wilayah kami, Mbak. Jadi kalau ini bisa berjalan dengan baik, tim ini bisa berjalan baik, ini bisa loh Mbak, jadi percontohan loh Mbak, se-Indonesia loh Mbak, bener itu. Kemarin kami sempat menanyakan bahwa klien itu benar-benar merasa terbantu untuk masalah penyembuhannya. Dan sekarang ada beberapa klien yang sudah
sembuh dan malah sudah menikah. Sekarang sudah ada yang bekerja. Dengan adanya program ini Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Brontokusuman ini, harapan saya di wilayah Kelurahan Brontokusuman itu memang benar-benar bisa terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Jadi mari kita bersama-sama selamatkan generasi penerus bangsa ini dengan mengatakan tidak kepada narkoba. Ya, harapan saya kepada mereka yang pernah tergelincir menggunakan narkoba, bangkitlah, jangan lagi menggunakan, karena merugikan semua orang, baik diri sendiri, keluarga, bahkan mungkin masyarakatnya. Jangan sampai ada orang tua menangis karena anaknya terkena narkoba. Jangan sampai ada orang tua yang menangis karena anaknya masuk penjara. Jangan sampai ada orang tua yang menangis karena anaknya mati sia-sia karena menggunakan narkoba. Perjuangan belum selesai. Masih ada penyalahguna di luar sana yang butuh uluran tangan, perlu direngkuh dan dimanusiakan. Jangan biarkan upaya mulia Kampung Bebas Narkoba berhenti sampai di sini saja. Bersama-sama kita bisa ciptakan masa depan cerah untuk generasi muda. Rengkuh mereka dengan kasih sayang dan kehangatan agar hidup sehat dan bahagia tanpa sentuhan narkoba.